Saya melihat satu-satunya jawaban kita menghadapi pandemi membangun daya tahan tubuh. Saya pribadi tiap hari mandi, air saya campur dengan rebusan daun sirih merah dan spray setengah gelas saya mandi. Saya selalu bersampo dan bersabun minimal 1 menit saya biarkan. Nah, kita tidak ada obat yang lain, tunggu vaksin. Itu tentang pandemi, menurut pendapat saya. Nah, masalah soal ketahanan pangan dan ekonomi, maaf aja, saya tidak mengurangi rasa hormat. Niat Presiden Jokowi sangat bagus. Pembicara pertama mengakui bagus. Pertanyaannya, struktur pemerintahannya, oknum dan birokratnya, menurut saya tak siap. Sehingga sampai tadi saya dapat laporan dari teman dari Nias. Makanya saya terlambat, saya telepon Bung John, saya datangkan tamu dari Nias. Persoalan orang ini dinyatakan COVID atau tidak. Ternyata di baliknya itu ada anggaran 150 juta per satu pasien. Masih begitu mentalnya. Jadi saran saya, kita yang hadir di sini, tolong sampaikan kepada semua orang. Mari kita jaga kesehatan sampai kita diberi vaksin. Dan masalah pangan, maaf aja Bapak pembicara pertama, saya nggak tertarik kita membicarakan seperti beliau. Yang saya tertarik adalah bagaimana kita, rakyat kecil ini, bisa membangun usaha ekonomi sendiri. Karena tahun depan, saya tahu persis, Bank Mandiri dipaksa harus menyalurkan kredit UMKM sampai lebih kurang 27% dari plafon kredit. Yang sekarang hanya 12%. Bahkan sedang dirunding dengan Bank Indonesia, pinjaman itu diberikan 6 bulan tidak ada bunga. Dan bunganya harus di bawah 5%. Karena itu permintaan Jokowi pertama jadi presiden. Karena di Eropa dan di Jepang, beberapa bank mengasih pinjaman bunganya 0. Karena tidak jalan roda ekonomi seperti bilang Bapak pembicara pertama. Kita sekarang pelaku-pelaku ekonomi, kecil, sedang, besar dari berbagai aspek, harus berani berpikir kita merombak mindset. Kekalahan semua aktivis, maaf ya, tidak punya ilmu pengetahuan. Hanya cakap-cakap. Saya 43 tahun aktivis. Saya udah tonton semua. Ngomong doang. Tok, just talk only. Tak ada. Tadi di situ saya tanya, Anda tahu nggak bendera negara kita ini apa? Tahu? Apa merah putih? Dari mana asalnya? Nggak tahu. Kita orang Indonesia. Berapa persen merah, berapa persen putih? 50-50 salah, saya bilang. Kita karena sudah terjebak dengan rutinitas. Nah, jadi kalau kawan-kawan setuju malam ini, saya welcome datang ke rumah saya. Nanti tanya John di mana rumah saya, sekedar minum air putih, kita ngobrol. Saya bisa tanam pisang berbuah 2 kali, 3 kali, 1 batang. Mana insinyur pertanian? Mari bicara. Saya bisa bikin pupuk sendiri, bahan bakar sendiri, tidak beli, modalnya yang sini. Itu yang harus kita aktivis lakukan. Bukan nanam jagung, bukan nanam bawang. Tadi pagi saya cek harga bawang turun karena sudah mulai panen di Humbang Sudutan. Petani kalah di situ terus. Bisa nggak kita membesarkan ikan tanpa makanan tambahan? Saya udah dialog di PB, tadi ya. Pakai apa Pak? Merubah perilaku ikan. Bingung. Apa Pak katanya? Merubah perilaku ikan. Maksudnya gimana Pak? Perilaku ikan tuh kerubah supaya dia bisa gemuk. Nggak tahu. Nggak ada Universitas Indonesia membicarakan itu. Saya bicara ke ITB. Saya bentak profesornya. Kok mau jual formula, kok brengsek, kok saya bilang. Kau belum kuliah di ITB, saya udah ahli penyulingan. Saya bisa bikin penyulingan tenaga energi matahari menghemat minimal 20-30% bahan bakar. Lu bisa nggak? Nggak bisa. Ngapain kau kuliah? Profesor kau di ITB, saya bilang. Ngabis-ngabiskan anggaran aja. Coba uang bapakmu kau pakai. Mana mau, saya bilang. Mari kita, adik-adik aktivis, datang ke rumah saya, kita ngobrol. Macam mana membesarkan babi, kerbau, lembu. Tidak ada lemak. Buat sendiri makanannya, bukan beli.
menurut saya, kawan-kawan yang hadir malam ini, mari kita berpikir. Saya ditanya John, yang hadir ini siapa? Saya bilang, sebagian teman-temannya Bang Dadang. Oh ya, ya titip salam Mas Dadang. Tadi saya telepon, karena dia tadi malam di rumah. Saya bilang, so mereka punya power apa enggak? Kalau enggak usah deh kita capek ngobrol-ngobrol gini. Capek. Saya bilang tadi sama adik-adik, saya bulan Maret mau meluncurkan YouTube channel saya. Isinya konstruksi berpikir Bung Karno. Bukan katanya. Saya ketemu sahabat Bung Karno tahun 1926. Bicara kita. Nah, bisa nggak kita menciptakan teknologi sederhana, membuat sendiri, bikin pompa tidak pakai mesin, naikkan air nggak pakai mesin, bisa nggak? Harus bisa, saya bisa. Bisa nggak kita membesarkan pohon ini cepat, lebih besar? Harus bisa. Fakultas kita tidak mengajarkan itu. Saya udah pergi ke USU, saya nggak tertarik. Malah mereka minta, Bang, ajarilah kami Bang. Wah, ajari, saya bilang. Iya Bang, ini penelitian sama kau, ini pro sama saya bilang. Di IPB saya ketemu dokter, sekarang udah prof, orang Sumatera Utara. Kau punya mesin penyulingan salah, saya bilang. Ya, kok gitu Bang, salah? Mana yang buat nih? Panggil. Kata Bapak, ini kau salah. Yang mana Mak? Kutunjukkan 3 ya. Konsekuensinya kau jangan pegang proyek lagi ya. Iya Pak, kata kutunjukkan, diam. Jangan kau tokoh-tokohin orang ini dosen. Saya pelaku. Nah, jadi kawan-kawan aktivis yang kumpul malam ini, adik-adik yang muda, bagaimana kita bisa bikin tanam cabai, pohonnya bisa dipanjat? Bingung kan? Semua tahu nanam padi. Oke, bagus. Padi itu cuma sekian ton Bang, katanya. Bisa nggak ditingkatkan? Merubah perilaku tanah. Kenapa? Israel nanam padi, nanam kurma di atas gurun pasir. Di sini harusnya nanam cabai. Ada perilaku teknologi. Kita kalah. Kenapa? Anak kita semua sekolahnya jurusannya fakultas hukum, akuntansi. Tanya, ada sekolah teknik kimia, fisika? Gak ada. Saya bersyukur masih ketemu seorang peneliti. Boleh Anda buka di Google. Gelarnya 7. Dia orang Batak, istrinya Jerman, gak ada agamanya. Ahli biokemis, bisa bikin bom kimia. Ketua Dewan Pakar dan Pertimbangan BPPT Habibie. Saya dialog sama dia bertahun-tahun. Cemana ini Om? Cemana ini Om? Ini gini. Kau nggak usah kuliah ke dokter UNSU katanya. Dosen kau tuh belajar sama saya tuh. Bayangkan. Apa buktinya sekarang? Kenapa orang di Medan kalau sakit ke Pineng aja katanya? Kan masalah soal ada kekhawatiran pengetahuan tenaga ahli medis kita. Cuman kalau dibilang marah. Nah, kita aktivis ini berani nggak merubah mindset berpikir? Nggak berani. Sampai tua, sampai berubah begini aja terus. Nggak usah cerita lah, nggak ada uang makanya tempat begini. Coba bagus, kita bikin di hotel berbintang 5. Ada yang salah sama kita. Jadi pandemi, tak usah kita repot sana, jaga diri. Saya nggak mau duduk sini. Maaf aja, Anda marah saya pulang. Tidak apa-apa. Kemarin datang calon DPR RI 2 orang sama saya. Malam ini ku jawab sama kau 10.000 suara. Kau punya duit berapa? Main, menang. Tapi jangan dengan cara lain. Beli suara, berapa per kepala. Nggak gitu, saya bilang. Kalau gitu kau cari orang lain. Saya nanti mau dijumpakan kepala daerah. Saya bilang kepala daerah itu cuma kasih 2 aja sama saya. Apa Bang? Pemadam kebakaran sama traktor. Maksudnya Bang, mahal kali traktor sewa. 1 hektar 3 juta. Bisa nggak dia kasih 500.000 1 hektar? 3 kali ngolah. Kalau nggak bisa, usah. Bagaimana kita merubah itu Pak? Kita mau jualan apa? Dagang. Bisa nggak kita jual pisang di Medan? 1 biji cuma 1.000 perak. Supaya ibu-ibu yang punya anak bayi, dia tidak perlu beli 1 sisir, beli 1 biji. Jadi itulah kawan-kawan, menurut saya, kalau kawan-kawan aktivis mau membicarakan masalah sosial, tidak cukup dengan ilmu pengetahuan sosial. Kita harus bisa
bicara sains. Nggak ada sains, no way. Kita ngobrol gini terus. Cina sudah merubah polanya. Saya kira itu aja dulu dari saya. Kalau ada teman-teman pengen diskusi lebih panjang di luar forum ini, silakan. Saya jawab pakai fakta, pakai tertulis. Tapi tulisan nggak boleh dibawa pulang ya, karena itu riset saya. Semua saya bisa buat, khusus bidang pangan. Bisa nggak kita tanam padi, bisa dapat 12 ton? Harus bisa. Kami biasa 6 ton katanya. Macam mana cara ngusir burung? Nggak perlu teriak-teriak, udah ada teknologi frekuensi. Hidup kan lari semua. Tapi kita petani nggak diajarin, rakyat nggak dikasih tahu. Jadi saya kira itu dulu. Selamat malam, terima kasih kesempatan ini. Minta maaf kalau menyinggung perasaan kawan-kawan. Tapi saya berharap bergairahlah kita mari dialog ke depan. Terima kasih. Oke, kita plus dulu untuk Bang Togap. Beliau sudah banyak menjelaskan juga terkait sosiohistoris bagaimana sebenarnya pandemi virus serupa seperti COVID-19 ini bukanlah hal yang pertama terjadi. Tapi beliau juga sampaikan bahwa dengan situasi ini kita tidak berlarut, tapi bagaimana mencari inovasi-inovasi lain dengan cara merekognisi isi kepala kita dan mencari formulasi lain agar bangun ya dari situasi seperti hari ini. Mungkin itu sederhananya. Oke, untuk pertama mungkin kita buka sesi diskusi teman-teman. Untuk ketiga teman diskusi kita hari ini, mungkin ada teman-teman yang ingin menyampaikan perspektifnya atau argumentasinya terkait penyampaian dari tiga teman diskusi kita. Oke, ada? Oke, Bang Silwa. Yang pertama kita akumulasi dulu ya Bang. Selanjutnya ada lagi teman-teman, 3 kesempatan di sesi diskusi yang pertama. Ada dari teman-teman? Oke, yang terakhir ada lagi? Ada lagi? Kalau nggak ada, kita mulai dulu dari Bang Salwa. Terima kasih, selamat malam. Aku kagum kali sama Bang Togap ini, aktivis yang konsisten, cerdas, tetap jadi aktivis yang merdeka kan, nggak mau kekuasaan, tetap membela rakyat kan. Memang hebat Bang Togap ini, aktivis Gemeni yang maken, betul-betul makenisme. Itu aku kagum. Sebenarnya Bang, kita ini kan pangan ini kan apa Bang, mafia Cina yang menguasai pangan ini. Dan yang untung kan PDIP Bang, menterinya dari PDIP dapat komisi kan. Harusnya abang kritik juga Megawati, abang sampaikan jangan dirusak rakyat yang jadi miskin kan. Kita tahu kasus bansos Bang, PDIP apakah dananya mengalir ke PDIP. Yang kita tanya di bansos, kenapa KPK nggak berani memeriksa Megawati dan anak Jokowi? Jelas-jelas di situ terlibat. Mana mungkin bendahara nggak ngasih uangnya ke ketua partai kan, saudaranya. Yang COVID kan mafia Cina juga yang jadi yang jualan mafia Cina di Indonesia dikendalikan. Dan abang buka aja Bang, mafia Cina bagaimana menguasai ekonomi Indonesia dari dulu. Kan abang tahu Bang Togap ini hebat nih, alumni Fakultas Ekonomi, gurunya Profesor Adi Broto, Munaf dan Amamudi Pasaribu, dan tahu dia pergerakan mafia dan liberalisme dan kapitalis ekonomi di Indonesia, siapa yang kuasai dari A sampai Z, dan bagaimana mafia Cina menghancurkan Indonesia. Nah, banyak Bang Togap ini ilmunya luar biasa. Malam ini mudah-mudahan Bang Togap membuka ilmunya. Sebenarnya itu Bang, sejak Soekarno itu pun rusaknya Bang kena ekonomi banteng juga kan. Orang PNI banyak menguasai proyek-proyek itu kan, perusahaan-perusahaan itu kan nggak bisa dikendalikan Soekarno juga. Dan nasionalis perkebunan Belanda kan dikasih Soekarno sama kawan-kawannya Bang, balas budi politik. Jadinya secara jujur kan abang tahu kesalahan Soekarno. Itu aja tolong diungkapkan Bang. Terima kasih Bang.
Oke, selanjutnya dari abang yang ada di belakang mungkin bisa maju sedikit bang. Terima kasih. Selamat malam. Nama saya Resi. Saya tertarik dari pembicara ketiga tadi, Bang Togap. Ya, saya ingin bertanya tentang spesifikasi bendera merah putih tadi, Bang. Filosofi yang ada di dalamnya, apakah karena ketidakmengertian kita tentang detail bendera, jadi hajab bangsa ini sangat sangat turun temurun sepertinya. Dan yang kedua, kapasitas seperti Bang Togap yang mempunyai kemampuan banyak, kenapa ini nggak dilirik oleh kekuasaan sehingga bisa menciptakan kemakmuran bersama gitu. Kok jadi macam Spiderman dia, mainnya pribadi aja gitu. Maunya dilirik oleh kekuasaan atau kami nanti yang mengusung Bang Togap ini untuk menyelesaikan persoalan-persoalan pangan akibat COVID. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan kepada pemateri ketiga. Ya, terima kasih Bang. Oke baik, mungkin dua pertanyaan ini ke Bang Togap semua, tapi juga saya tidak membatasi dari dua teman diskusi kita yang lain untuk memberikan perspektifnya soal pertanyaan tadi. Mungkin pertama, Bang Togap harus dipaksa menjelaskan pemetaan aktor nih, ya kan? Siapa pelaku ekonomi liberal hari ini? Nah, lalu selanjutnya dari abang yang di sana tadi mungkin lebih apa ya, lebih filosofis. Coba dijelaskan bagaimana spesifikasinya, historisnya dan filosofi bendera merah putih. Dan yang kedua tadi saya pikir ada dukungan moral untuk Bang Togap. Oke, Bang Togap, saya persilakan. Terima kasih ya. Saya minta izin bapak-bapak pembicara sebelumnya. Tapi saya jawab pertanyaan pertama dulu. Kita tidak boleh lupa, setelah Indonesia merdeka, maka Bung Karno mengumpulkan tokoh-tokoh di Jakarta. Pertemuan itu membicarakan bagaimana negeri ini bisa segera membantu rakyat karena sudah 3,5 abad dijajah. Maka keputusan mereka adalah membagikan tanah pada rakyat. Karena reformasi agraria di Jepang sudah dilakukan 1 abad sebelumnya. Maka di Indonesia perlu dibuat pembagian tanah. Tapi ada Bung Tewa lupa. Mungkin kawan-kawan belum pernah dengar istilah saya. Kita ini banyak dendam kemiskinan. Waktu belum dapat, wah, ceritanya semua salah. Begitu dapat, Wingkem. kaca mobilnya pun ditutup. Nomor HP ganti. Yang saya sedihkan, semua orang-orang di Indonesia yang mendapat kesempatan dan membalas dendam kemiskinan, akhir hidupnya nggak ada yang bahagia. Coba tunjukkan satu aja sama saya, nggak ada. Orang yang jujur, salah satu Indonesia jadi contoh sama kita, Pak Hugeng. Jenderal Nasution, sederhana. Saya bukan tidak banyak dapat cerita, banyak Marga Nasution ke rumah Jenderal Abdul Haris Nasution waktu dia masih jaya-jayanya zaman Bung Karno. Dia bilang, kau bisa apa? Karena dia sekolah. Kau nggak bisa pulang. Makanya di kampungnya dia kurang dihormati. Itulah mental peninggalan Belanda sama kita. Jadi dendam kemiskinan itu yang banyak sama kita. Terus terang aja, saya banyak jumpa aktivis. Saya bilang, Dek, aduh, kau sekarang zaman reformasi berani bicara. Aku disorong sama FN ini ya, ada koyak ini di dalam ini. Berani kau, saya bilang. Sekarang kau cerita banyak kali. Nah, Bung Tewa juga bilang, kenapa abang begini terus? Ya saya baru dipinang aja mau masuk PDIP, udah banyak yang takut. Karena kata mereka, saya itu kapal induk. Di kapal induk itu ada pesawat tempurnya, ada rudalnya, ada pasukan rangernya, ada kapal amfibinya. Ada banyak kali cakap kalian juga. Tunggu si Megawati datang kemari juga. Dia boleh anak Soekarno,
Ini anak biologis, dia anak ideologis, ini anak ideologis. Saya ketemu 3 orang dari 10 pemuda kata Bung Karno berikan sama saya goncangkan dunia. Ketiganya saya ketemu. 1 orang Batak, 1 orang Manado, 1 orang Jawa. Mereka 3 tanya sama saya baik-baik, kau udah serius deh, ngikut Bung Karno tuh nggak gampang, serius saya bilang. Dan kita di Sumatera Utara ini, jangan lupa, dunia ini menghilangkan dinosaurus itu gara-gara dari Sumatera Utara. Anda tahu nggak gara-gara apa? Meletusnya Gunung Toba. Akibat meletusnya Gunung Toba, ada dibentuk setelah Perang Dunia Kedua satu kelompok peneliti geologi sedunia, mengebor ribuan tempat di seluruh dunia. Pada kedalaman yang sama, mereka menemukan satu elemen tanah yang dari kandungan letusan gunung berapi. Mereka tidak tahu dari mana asalnya. Ketahuannya itu setelah meletusnya Gunung Sinabung. Tanahnya sama. Gunung Sinabung adalah anaknya Gunung Toba. Artinya dahsyatnya letusan Gunung Toba itu berapa bulan gak ada matahari. Turun temperatur dunia. Kita orang di Sumatera Utara teraniaya terus. Berdiri Republik Indonesia, kabinet pertama jatuh, kasusnya apa? Kasus tanah. Tanjung Rawa. Kabinet Juanda jatuh. Tapi anak-anak muda sekarang tidak begitu. Hanya ngomel aja. Kenapa Megawati? Gak peduli saya itu. Mari kita bangun kelompok kecil. Sampai orang melirik kita. Gak tahan, gak usah berjuang. Jadi aja seperti pekerja lain, seperti buruh lain. Anda tidak punya karakter, mundur. Kalau mau maju, tahan banting. Gak tahan, udah. Itu jawaban saya sama Bung Tewa. Masalah bendera merah putih. Saya tidak salahkan Anda dan kawan-kawan semua. Sepanjang dari tahun 2019 sampai hari ini, baru 5 orang bisa menjawab pertanyaan saya. Dari mana asal bendera merah putih? Setingkat saudara Bung Idris Pasaribu pun nggak tahu menjawab. Saya bilang, kau salah. Saya bilang, kau seniman apa? Saya bilang, Mojopahit? Tidak. Itu ditemukan seorang peneliti Eropa. Sepertinya dia dari keturunan orang Inggris. Di sebuah situs sejarah Melayu tua di gua di Jambi. Ada tertulis garis di dinding, terbelah di tengah. Dibaca Bung Karno buku itu waktu dia di penjara. Inilah simbol negara kita. Warna merahnya 60% Bung. Silakan periksa bendera pusaka. Putihnya 40. Karena apa? Menunjukkan keberanian. Disepakatilah 60 merah, 40 putih. Tapi zaman Pak Harto itu semua dirusak. Contoh kecil aja, Bung. Kita kenal serangan umum 1 Maret di Yogyakarta. Benar? Pernah dengar kan? Semua orang tahu itu pemimpinnya Soeharto. Anda tahu nggak korlapnya siapa? Orang Batak. Marganya Hutagalung. Saya nggak tahu namanya. Singkatannya kalau nggak M atau H Hutagalung. Dia orang Adian Koting. Terakhir dia menjabat pensiun kolonel, marinir, pelatih, instruktur pasukan khusus di Surabaya. Keluarganya saya jumpa. Itu om saya. Dia kuliah di Jogja, dialah korlap yang ngatur pasukan itu. Mana disebut dalam sejarah. Anda tahu nggak? Setelah pidato 1 Juni, Jepang, penguasa di Indonesia simpati sama Bung Karno. Bung Karno disponsori berangkat ke Saigon. Ngapain? Menjumpai penguasa Jepang Asia Pasifik. Pesawat itu mendarat di Singapura ngisi minyak. Itu nggak dicatat dalam sejarah. Di airport itu, Bung Karno dengan Sultan Syahrir dan ada 1 orang lagi, saya lupa namanya, dijumpai orang-orang Melayu dari Semenanjung yang mimpin Tengku Abdurrahman. Pernah dengar namanya? Bekas Perdana Menteri pertama Inggris Malaysia. Terjadi dialog dengan Bung Karno. Bung, Cik, kita dengar C
Cek sama teman-teman di Indonesia nak memerdekakan Indonesia. Betul kata Bung Karno. Kenapa Cek tak ajak kami? Oh begini katanya. Kita di Indonesia sudah sepakat. Wilayah yang mau kita merdekakan adalah wilayah koloni Belanda. Anda koloni Inggris. Kalau Anda mau merdeka, buat kemerdekaan Anda. Rebut atau apapun. Tapi kita tidak bisa sama. Memang Anda satu rumpun Melayu. Tapi Anda koloni Inggris, kita koloni Belanda. Itu mana disebut? Banyak peristiwa-peristiwa. Jadi kalau Bung Tewa tadi bilang saya begini begitu, saya memang diam. Tapi buktinya saya tidak diam, saya bekerja, malam ini saya datang. Maaf aja, sampai tanggal 31 agenda saya penuh. Banyak teman-teman datang. Cuman ini Bang, cuman ini aja deh. Saya pikir saya nggak bisa lagi lah, umur udah 63. Nggak usah lah. Tapi kalau mau main kalian, kita mainkan dari sekarang. Uang perlu, tapi bukan uang prioritas. Mari kita bangun. Jadi kalau kawan-kawan dari kelompok Borneo, ex-Borneo, mau main lagi, silahkan datang ke rumah saya. Kita dialog. Ilmiah. Kita paparkan semua. Dan saya tahu betul, tahun depan, kucuran kredit untuk petani-petani sangat besar. Banyak orang nggak tahu. Awal Jokowi memimpin Indonesia, dia panggil 3 direktur bank BUMN. Dia minta bunga turun 3%, nggak sanggup. Akhirnya komprominya 9%, kur disubsidi pemerintah. Turun 7%, turun lagi sekarang harus turun di bawah 5%. Kenapa? Nggak mampu hasil produksi kita bersaing dengan pasar luar negeri. Nggak mampu. Fakultas pertanian kita juga laboratoriumnya nggak ada. Bagaimana? pH meter pun orang nggak tahu. Kenapa ketawa? Saya punya pH meter. Tuk tahu saya. Ini sekian. Bagaimana ini meningkatkannya? Pakai uang berapa? Nggak pakai uang bagaimana? Bisa nggak Anda bikin pupuk NPK N-nya tinggi? Pakai apa komposisinya? Tidak Anda beli. Kalau beli ya nggak jago. Bisa nggak Anda bikin zat penumbuh tanaman? Tidak beli. Nah ini kan petani-petani kita nggak tahu Pak. Kalau sudah panen padi, sudah hari anak, bini, semua tua, semua sibuk jaga ladang ngusir-ngusir burung. Padahal alatnya cuma segininya. Tak keteng gini deh. Cium lari burung tuh. Nggak mahal. Tapi dinas pertanian nggak ngajarin. Ya rakyat nggak tahu. Waduh, rusak kita ini saya bilang. Sampai ada orang masang tikus. Pakai kawat. Matian orang. Coba. Jadi kawan-kawan, makanya tadi saya sampaikan di awal, mari kita kalau memang membangun ekonomi, ya pemerintah kita dukung dan pemerintah kita harap dukungan, tapi kita harus berusaha sendiri. Bagaimana caranya? Itu yang harus kita bicarakan. Dan saya mungkin, ya kalau saya sudah divaksin, saya udah terbang, udah keliling-keliling. Saya bisa bikin virgin oil, bisa bikin minyak makan, bisa bikin bracket bakar-bakar sendiri, buat sendiri dengan tangan saya, saat mesinnya saya buat. Itulah pengalaman saya Bapak-Bapak, 43 tahun saya aktivis. Ya main politik, ya kan. Gini-gini kakek saya ke Istana Negara jam 1 malam juga diterima. Tapi kan bukan minta SPK. Nah apa pulang deh, angkot dia bilang. Mana angkot di Omprengan kan ada di sana, di Harmoni. Dari belakang saya. Jadi udah makan deh, nanti di Senin aja mas. Karena Senin pagi buka tuh. Jual kue, ada sarapan. Mau pejuang? Mau pakai nginap di hotel lah, bohong lah. Bohong. Jadi kalau kawan-kawan kepengen lebih dalam, lebih detail, saya bisa terangkan. Sistematis, tertulis. Di mana saya datang. Tapi tolong, karena ini lagi pandemi, saya nggak pernah dekat-dekat. Karena saya baru pasang ring jantung. Syukur alhamdulillah, saya baru diperiksa dokter. Pak, ini bapak, ini pasien contoh saya boleh pak. Kenapa? Hebat kali bapak ini, disiplin. Oh iya, mana mau saya mati, saya bilang. Bersih, sebersih-bersihnya. Dan Tuhan baik yang operasi saya, adik sahabat saya dokter, kenal. Dia sekarang katanya dokter paling bagus di Sumatera Utara, namanya dokter Niza Marahab. Orang operasi 1 jam, saya beri 2 jam, bersih semua. Tapi kan harus disiplin kita. Nah merokok ini saya tanggal 31 berhenti. Itu perjanjian sama dokter. Jadi
kawan-kawan, sebenarnya kita sangat banyak kemudahan sekarang. Tapi kita aktivis taunya protes aja, ngomel aja. Otaknya nggak ada. Nanti dibilang marah. Maaf aja ya. Kalau Anda mau maki saya terima. Nggak apa-apa, saya pulang baik-baik. Tapi kalau Anda tidak mau berkawan saya berani pastikan banyak kerugian Anda. Jadi macam mana pohon jambu dikasih besar? Macam mana jambu dikasih manis? Macam mana cabai bisa dipanjat pohonnya? Karena besar batangnya. Ah, mana ada itu orang? Bisa 13 panen pun udah hebat kali. Nenek kau saya bilang, nggak tahu nanamnya. Jadi ini kawan-kawan saya di pertanian Budi, nggak ngerti dia. Saya bilang kau ngajar, kau pun guru, kau baca literatur, tidak menggali pengetahuan. Itulah ikan. Bagaimana ikan dikasih besar, tidak ada makanan tambahan. Merubah perilaku. Saya kira itu dulu ya. Ya Bung ya. Yuk. Oke, kita plus dulu untuk Bang Togap yang sudah menjelaskan tadi bagaimana pertanyaan Bang Salwa tadi sedikit menarik, dan Bang Togap juga sudah menjelaskan sedikit saja dari pertanyaan Bang Togap. Oke, selanjutnya mungkin bisa dari perspektif yang berbeda dengan pertanyaan yang sama. Mungkin Bang Timan bisa menyambung pertanyaan yang sama tadi dari perspektif yang berbeda. Oke, silakan Bang Timan. Ya, tadi memang secara dua penanya ke Bang Tonggap ya. Ya, Bang Tonggap. Tetapi memang apa yang disampaikan ini menjadi renungan bagi kita semua. Karena memang seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa sebagai negara berkembang tentu saja bangsa kita ini menjadi permainan dari dua blok yang hari ini bercokol di dunia ini. Mengapa pasca perang dingin dunia ini aman? Karena ada satu pemenang perang pada waktu itu, blok barat. Tapi ketika menguatnya eksistensi blok timur, maka media kita hari ini disibukkan dengan persoalan konflik-konflik. Tadi juga sudah disinggung oleh Bang Tonggap bahwa ketika media itu memberitakan kemudian dunia dalam guncangan karena bisnis pertahanan, itu sangat luar biasa. Ketika yang disebutkan tadi bahwa ada indikasi yang sengaja mendesain, karena kalau pendapat saya pribadi, ketika Cina ingin melawan Amerika dengan teknologi nuklir, tentu 10 tahun ke depan itu tidak mungkin. Tetapi ketika permainan percaturan politik ini dirubah, kemudian bisnis pertahanan sudah tidak menggiurkan, karena hampir seluruh bangsa-bangsa di dunia berlomba-lomba untuk menciptakan sebuah formula untuk menangani pandemi hari ini, sehingga Amerika kewalahan di dalam perang yang tidak pernah dibayangkan. Nah, jadi tentu saja memang situasi ini juga berdampak khusus pada bangsa kita. Ketika kita cenderung ke timur, maka kita akan menjadi musuh blok barat. Tapi kita ke blok barat justru akan menjadi musuh dari blok timur. Tidak memilih dua-duanya akan menjadi musuh bersama. Nah, ini situasi bangsa kita, karena memang sejatinya kita belum menggali sebetulnya sejarah bangsa kita ini seperti apa. Kita punya sejarah yang luar biasa, tetapi memang kekuatan tersebut yang menutup, sehingga hari ini kita disibukkan oleh hal-hal yang tidak begitu substansi. Ketika misalnya peradaban dunia itu bergulir, tentu siapa yang paling siap di dalam kompetisi hari ini? Bahkan kita terus tergerus oleh dinamika politik yang hari ini terjadi. Nah, tentunya memang
eh, kita harus memulai dari hal-hal yang sesederhana lah, paling sederhana, karena memang tentu saja kita punya potensi sebagai bangsa yang unggul, seperti yang disampaikan Bang Tonggap tadi, bahwa sebenarnya kita ini berdiri di Atlantis yang hilang. Jadi sebetulnya pusat peradaban dunia itu sebetulnya ada di Nusantara. Bahkan hubungan Nusantara dengan Mesir itu juga sudah terjadi. Kalau Bang Tonggap tadi mengatakan bahwa pandemi ini bukan sebuah satu-satunya terjadi, karena di Mesir itu juga pernah terjadi. Ini kan menjadi renungan kita bersama. Kalau tadi Bung Resi mengatakan bahwa ini azab, tentu saja pasti ada solusinya gitu. Karena tidak mungkin azab itu ditimpakan kalau tidak ada sebab dan akibat. Karena dalam perjalanan bangsa Israel, ketika Musa membawa Bani Israel ke Gurun Sinai, umat Israel mengatakan bahwa, ya Musa, kami tidak tahan dengan satu macam makanan, kami juga pengen memakan kacang hadas segala macam. Dan bahkan tidak sedikit bangsa Israel yang memutuskan untuk kembali ke Mesir walaupun tetap menjadi budak. Karena dalilnya walaupun jadi budak tetap juga bisa meminum es cincau misalnya, kalau pada waktu itu ada gitu. Nah, pengulangan itu juga sudah dicoba oleh Bung Karno ketika semangatnya berapi-api, tetapi siapa yang mendukung dia pada waktu itu? Revolusi mental yang hari ini dicanangkan oleh pemerintah kita mengapresiasi, tetapi revolusi mental tersebut apakah itu bisa dari hulu atau dari hilir atau secara bersama-sama gitu? Karena ketika pejabat kita hari ini menginstruksikan revolusi mental tapi mereka tidak melakukan, tentu ini sebuah hal yang sangat mustahil. Untuk sementara itu yang dapat saya sampaikan. Oke, kita plus dulu untuk Bang Timan yang sudah menjelaskan. Harusnya kita ini tidak terkooptasi dengan budaya atau identitas dari bangsa lain gitu kan. Kira-kira harusnya kita itu mampu menentukan sikap ataupun identitas kita, sehingga kita punya satu garis garis ideologis ataupun garis budaya yang jelas gitu. Nah, selanjutnya ada Bang Saibul Ansor, mungkin bisa menyampaikan dari perspektif yang lain terkait pertanyaan yang sudah disampaikan. Waktu dan tempat saya persilakan. Topik kita adalah topik ekonomi dan pangan. Saya akan tetap di situ. Saya punya teman, mungkin beberapa dari kita tahu itu Tamin Pardede. Itu orang apa itu? Bahkan dia bilang dia yang membuat COVID ini. Believe it or not. Nah, saya hanya ingin based on data, Pak Tamin. Enak Anda cerita, tapi mau kemana kita? Dia bilang dia bisa membuat bahan bakar dari air apa saja. Monggo kerso. Saya ingin sepeda motormu diisi tidak di galon-galon itu, saya bilang. Juga dia. Based on data. Enak bercerita seperti itu. 2-3 kali saya melakukan webinar dan dia salah satu di antara ini. Kita pertemukan dengan ahli-ahli dari kesehatan dan sebagainya. Terjadi bantah-bantah. Nah, ilmu pengetahuan ini kan memiliki silsilah metodologi
dan cara-cara tersendiri yang distandarkan. Hal seperti itu yang tidak saya temukan pada diri Pak Tamim Pardede. Dan kita banyak orang serupa itu di berbagai tempat. Itu yang pertama. Mengenai COVID itu ada berbagai perspektif. Nggak di negara maju, di negara terbelakang seperti Indonesia juga, perspektif itu jamak. Ada yang menggunakan perspektif konspirasi teori, dan ini akan gampang sekali terjebak pada mekanisme ilmu cocokologi. Enak juga didengar. Tapi persoalannya adalah kita sekarang menghadapi wabah itu. Dan kalau disebut-sebut Indonesia lebih selamat, tidak begitu faktanya. Kurva Indonesia itu naik terus. Dia bimbang antara akan mengutamakan kesehatan manusia, keselamatan manusia, atau ekonomi. Seyogianya dia secara simultan, komprehensif, ekonomi dan penyelamatan manusia. Tapi dia ke ekonomi. Ini akhirnya terjadilah berbagai macam ketidakakuratan data dan kebijakan yang macam-macam dan kebingungan yang luar biasa. Bayangkan Menteri Kesehatan yang diganti itu menyalurkan 75 triliun aja nggak bisa dia. Uang ada, how to govern, nggak bisa. Jadi kalau ini disalahkan kepada rakyat, disalahkan kepada birokrasi, ya ngapain juga kita habisan beberapa triliun memilih presiden, nggak mampu memimpinkan, mencontohkan apa-apa. Yang milih menteri itu siapa? Yang kami pilih itu Jokowi dan Ma'ruf. Hak prerogatifnya menentukan siapa yang jadi menteri. Jadi kalau menteri itu nggak salah, ya bukan salahnya menteri. Kenapa dipilih yang begitu-begitu? Kan ceritanya. Dan tadi dilantik menteri baru. Ditanya oleh wartawan saya, asal muasal persoalan resapel ini adalah ditangkap 2 orang oleh KPK. Itu cerita betul. Dan bagi saya itu puncak gunung es. Maka berburulah kau terus. Baru selama negeri ini cak apa aja yang revolusi mental dan macam-macam. Tapi terus menerus menebar kebobrokan mental. Mau puja-puji itu, nalarmu di mana? Jangan wariskan ilmu-ilmu cocokologi lagi. Kita sudah rasional. Itu mengenai COVID. Jadi saya akan berpedoman dan terus bersikap apa yang secara objektif yang merupakan kebijakan nasional dan internasional. Dan Indonesia termasuk negara yang tidak berhasil dalam hal itu. Bandingkan dengan berbagai negara. Baru-baru datang ini COVID di sini nih, para menteri guyonnya, oh kita nggak mungkin didatangi COVID, izin masuknya payah. Menteri yang ngomong begitu. Nggak mungkin karena iklim tropisnya berbeda dengan sana gitu. Loh, ini kan sejengkal itu ke Singapura, ke Malaysia. Di Malaysia, Singapura sudah heboh, di sini belum. Kita mau lockdown atau apa? Disalahkan daerah. Padahal untuk PSBB itu harus izin pemerintah. Takut kali pemerintah kolaps ekonomi. Kalau krisis ekonomi, kolaps politik dan bisa jatuh. Kan di sini langkahnya itu. Oleh karena itu saya ingin menyelamatkan. Beri rakyat ini uang 2,5 juta per bulan. Last resort. Last resort itu pekerjaan terakhir. Supaya mereka punya kesempatan belanja. Hiduplah mesin ekonomi. Jangan ke UMKM yang menjadi fokus. UMKM dikembangkan, produk dia siapa yang beli? Orang petani yang nggak punya, apa mau dijual? Pecal. Pecal itu siapa yang mata rantai bahan pokoknya? Kan petani. Petaninya kolaps gimana? Analisisnya nggak betul. Dan kalau kita lihat, seluruh alokasi belanja-belanja itu sangat syarat kepentingan politik di situ.
Saya begitu. Sudah pun sebelum COVID kita sudah begitu payah, apalagi musim COVID. Orientasinya ke depan harus memerdekakan Indonesia sebenar-benar merdeka. Bagaimana kita nggak tertawa? Dari awal masih musim kampanye periode pertama, Pak Jokowi sudah bilang, uraiannya sangat jelas, bahwa saya sudah hitung itu impor pangan itu sangat tidak mungkin, tak masuk akal itu. Selesai itu saya pikir. Sampai sekarang main juga. Siapa di belakangnya? Salahkan juga birokrasi. Nggak betul. Mengapa kita disuruh memilih? Nah, itu mengenai itu. Yang kedua, analisis masalah-masalah seperti itu ada dua kecenderungan. Garis besar. Pertama, kultural, individual, kemudian struktural. Masalah kita masalah struktural. Bukan masalahnya orang-orang. Bukan karena malas dan bodohnya sehingga orang jadi miskin, tapi dia tidak punya akses. Orang yang berpikir tentang penyelesaian masalah itu berdasarkan individual nggak akan pernah sampai. Dia nggak tahu itu, tertutup pikirannya ke arah itu. Persoalan kita struktural. Bagaimana tidak struktural? Sekolah kita siapa yang bikin? Lucu deh. Menteri Pendidikan Kebudayaan menaikkan jabatan guru besar. Nggak pernah dia kenal perguruan tinggi. Aneh itu. Mandor aja itu kayaknya. Nggak paham dia. Berkomunikasi dengan para guru besar masyarakat akademik. Nggak bisa. Orang dunianya Gojek. Gojek atau Grab kan? Itu keanehan. Saudara, sejak awal Indonesia ini memiliki tim kerja yang sangat aneh. Ada keinginan mengakomodasi sehingga tidak efektif kerja kabinet. Mengakomodasi terus. Sehingga orang-orang yang masuk pun di situ sangat terbuka untuk dipertanyakan profesionalitas, kemampuan untuk bekerja. Bolehkah kita sebut bahwa Amerika sekarang ini adalah salah satu di antara negara terbesar di dunia? Saya kira boleh ya. Berapa jumlah kabinetnya Bapak? Cuma 15 menteri. Yang paling berkuasa ini Amerika. 8 lembaga setara menteri. Berarti 23. Indonesia, menterinya 30, Menkonya 4, lembaganya 12, luar biasa. Entah apa kerjanya semua itu. Begitupun masih tambah lagi orang-orang seperti KSP, apa gunanya di sana? Milenial, juru bicara, entah apa saja semua. Lucu, dagelan. Saya minta bubarkan Menko ini. Rampingkan menteri itu. Rumuskan nomenklatur atau job description menteri itu betul-betul berdasarkan sebuah filosofi yang benar. Amerika aja yang paling berkuasa, paling banyak uang, yang paling besar, cuma 15 menteri. Indonesia mau dibikin macam-macam itu. Dan ini kebiasaan mulai dari Bung Karno. Dan itu berpengaruh kepada kita. Habis semua uang kita itu di tangan orang-orang yang banyak ini. Nggak mengalir. Sudah pada sedih-sedih aja pun kita semua cengap-cengap. Bansos saja pun ditilap. Negarawan apa? Dan itu kejadian. Dan itu masalah struktural. Hadirin sekalian, yang terakhir. Outlook kita. Dan juga sekaligus merefleksi ke depan. Kata Profesor Sri Bintang Pamungkas, ada 4 masalah besar yang mengkendalai Indonesia, sukar sekali move on. Sukar sekali move on.
4 masalah itu hingga sekarang abadi dan kita abadikan. Pertama, terlalu lama dijajah oleh bangsa asing. Belanda saja 350 tahun. Tapi 1600 sekian sudah dimulai oleh si Portugis, Spanyol, Inggris, sampai terakhir Jepang. Negara-negara bekas jajahan itu untuk Indonesia, mentalnya itu bermasalah. Disebutlah itu inlander. Inilah kajian-kajian serius dari beberapa tokoh yang lahir dari pemberontakan atas dominasi penjajah itu. Seperti Edward Said, Spivak, dan lain-lain sebagainya. Yang berpikir tentang bagaimana meretas kepenjajahan orang ini. 1945 kita merdeka, tapi hingga hari ini mereka jajah terus. Dengan soft power mereka, dengan cara yang berbeda, mereka kendalikan. Oktober tahun lalu ada seminar di Balige. Mungkin sudah pernah ada yang dengar cerita saya ini. Dibahas di situ semua artefak tua Batak. 6 pembicaranya orang asing semua. Saya tanya, berapa jumlah? Karena mereka bilang bahwa naskah tua Batak itu hanya berisi informasi sepele tentang ada tuan kecil, tentang perang suku, dan semacam itu. Jadi nggak ada big information di dalam buku-buku itu, kata mereka. Saya tanya, berapa jumlah naskah kami itu, Bapak? Saling pandang. Di Italia aja mungkin ada 100 katanya. Oke. Di Amerika di mana-mana, nobody knows di antara mereka itu. Katakanlah 500 totalnya seluruhnya. Pustaka itu, buku lak-lak itu. Berapa persen yang sudah kalian baca? Ada 20%. Saling pandang mereka geleng kepala. 15 enggak, 10 enggak, berarti 1% paling banter. Secara akademik, kalian mengambil kesimpulan secara jumping, jumlah naskah kami aja kalian nggak tahu, tapi buru-buru kalian simpulkan, begitu cetek isinya. Jadi dia mengendalikan kita terus, mengkontrol kita terus. Itu inlanderitas yang terwariskan hingga hari ini. Merasa dirinya dijajah terus. Ketemu orang Cina, manggil toke. Ketemu orang Arab, manggil habaib. Ketemu orang India, tuan. Dia sendiri apa? Itu inlanderitas. Tidak mampu berdiri setara dengan bangsa-bangsa lain. Dan dipelihara terus. Yang pertama. Yang kedua, begitu dahsyatnya pengaruh lembaga-lembaga internasional dan negara-negara asing mendikte terus-menerus ke sini. Sehingga apa yang menjadi kekuatan kita, yakni agraria itu, tidak menjadi prioritas. Karena dikte asing itu. Kita punya panas bumi yang kekuatan cadangannya nomor 2 di dunia ini. Apa yang kita dapat dari situ? Nunggu Cina datang. Pemerintah kita itu nggak ngerti apa beda investor dengan outvestor. Semua yang datang itu akan mencari keuntungan, mengeruk. Labelnya investor, tapi really dia adalah outvestor. Dia bawa pulang semua itu. Tapi bagi komprador ini sangat bangga, tepuk-tepuk tangan dia. Terkilir pikirannya, nggak mampu berfilosofi, menembus ke depan dan membaca sejarah. Nggak paham, karena ukuran-ukuran kemanusiaan ini sangat kecil sama dia, benda-benda fisik. Padahal Indonesia itu dikatakan bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, manusianya dulu, jiwanya dulu, bukan tolnya,
Kasih apa yang lewat tol itu lagi nanti? Membiayai itu pun pakai mana? Susah kita itu. Yang kedua, itu ya, bahwa dikte asing terus kita lihat mulai Washington Consensus sampai dengan berbagai instrumen lain. Terus yang terakhir 2015 adalah masyarakat ekonomi ASEAN. Itu semua instrumen penjajahan baru dari kekuatan-kekuatan asing itu. Yang ketiga, penjajahan oleh bangsa sendiri. Bagaimana caranya ini? Pembodohan politik dari dulu. Katanya kita berpancasila, tapi korupsi jalan terus. Siapa yang harus serahkan? Apa si Pak Ijo? Enggak dong. Tampuklah. Pancasila itu 5 sila, mau dibikin 3 sila, mau dibikin 1 sila. Kalau udah kalian itu. Penjajahan pikiran oleh bangsa sendiri. Ini terjadi. Bahwa ada orang berbicara seperti itu historis. Siapa namanya? Bung Karno. Apa Bung Karno perumus Pancasila itu? Bilanglah iya, historis itu. Enggak, itu rumusan, rapat, diskusi, bukan voting. Bukan voting itu pesannya. Dan kalau kita lihat, risalah BPUPKI dan PPKI, bahkan rumusan Yamin yang paling dekat dengan Pancasila. Bahwa Bung Karno ada di situ, iya. Mungkinkah kita menyediakan peran Bung Karno? Sangat tidak mungkin. Sangat tidak mungkin. Jadi kesesatan-kesesatan itu terus dialirkan. Kalau periksa undang-undang, itu banyak sekali itu yang membuat kesan yang luar biasa kuat tentang bagaimana Jakarta yang dikuasai oleh pikiran-pikiran hegemonik seperti zaman Majapahit, seperti menjajah bangsa sendiri. Periksa undang-undang itu. Otonomi daerah misalnya. Kalau pulang ke Tapanuli bercakap-cakap di warung seperti ini, otonomi di daerah kata dia. Bukan otonomi daerah, otonomi di daerah. Ada pembodohan di situ. Semua mau distandarkan. Cuma Minang yang berhasil untuk menolak sistem pemerintahan desa itu. Semua desa-desa saja. Padahal kita punya huta itu lain, usul-usulnya lain. Semua mau dibikin standar. Itu penjajahan juga. Yang ketiga, yang keempat, ECI, singkatan dari etnis Cina Indonesia. Tanah itu Sofyan Jalil, berapa luas tanah Indonesia sehingga bisa dibagi oleh Pak Togap sesuai dengan keinginan Bung Karno itu, dibagi ke rakyat. Nggak akan dikasih, datanya saja. Bagaimana kok buat program mandirian pangan, rata-rata kepemilikan lahan cuma 0,2 hektar. Tiba-tiba mau ada proyek, mau pangan tadi apa? Bukan, yang food estate itu. Itu kan neoliberalisasi, rakyat nonton aja di pinggir. Yang kita mau rakyat setiap orangnya, setiap keluarganya memiliki 5 sampai 10 hektar. Seperti Velda yang ada di Malaysia. Dan itu ditiru oleh Perdana Menteri Malaysia dari Indonesia ketika kita mendeklarasikan sebuah model ekonomi benteng. Ekonomi benteng itu ingin membangun ekonomi Indonesia yang bersifat nasionalistik dengan pelaku-pelaku orang kita, disubsidi terus itu. Itulah antara lain property tax dan macam-macamnya itu. Tapi hanya 17.000 yang berhasil dalam 2 tahun dibina. Digertol itu lawan-lawan politik dan Bung Karno. Walaupun tadi Selwa bilang bahwa ada indikasi orang PNI menggerogoti di dalam, dibagi-bagi tanah kepada orang. Itu apa, sedikit-sedikit masalah itu ada. Tapi secara umum saya lihat itu ditiru itu oleh Malaysia dan luar biasa hasil mereka. Ini data tanah aja pun nggak boleh kita kepemilikan itu. Nggak boleh kita setinggalin itu. Padahal itu harus didistribusi. Sekarang isu yang luar biasa oleh Aman dan siapa Margada Baban itu mengenai hak ulayat dan masyarakat adat.
Bagaimana supaya diundangkan? Sayangnya ketika Pak SBY presiden di tingkat PBB ada konvensi di situ, dia menghindar dari pengakuan masyarakat adat itu dengan hak-hak khusus itu sebagai pewaris itu. Makanya sekarang ini terlupa. Semua ini kebijakan struktural. Tahun 80-an ada yang disebut oleh siapa ilmuwan Jepang itu, Yasuhiro apa? Dia bilang Ersatz Kapitalisme Indonesia itu bukan buku Yama. Siapa sel? Yasuhiro apa? Bukan Nakamura. Bukan. Jadi dia bilang Indonesia itu memang sudah kapital, tapi itu kapitalistik. Saya ingin lebih maju. Syaratnya beri kesempatan pada pelaku-pelaku Cina ini. Modal asing masukkan, teknologi asing masukkan. Ya sudah. Apapun yang masuk ke sini itu investor, bukan investor. Terus meneruslah kita dijajah seperti itu hingga hari ini. Nah, sebetulnya kan itu harapan kita kepada Pak Jokowi. Dia bilang nawacita. Dia sebut-sebut itu Trisakti. Apa konten Trisakti itu? Berdaulat dalam politik, mandiri dalam ekonomi, berdikari. Dan yang ketiga, terakhir itu adalah berkepribadian dalam budaya. Ngomongnya aja sangat lancar semua. Realisasi nggak ada. Kalau doktrin itu dijalankan, pasti berbeda Indonesia dari ini. Jadi agenda itulah yang saya lihat perlu kita tanamkan. Katakanlah misalnya mengenai pendidikan, mengenai kesehatan. Undang-undang dasar kita secara imperatif memaksa agar melindungi seluruh bangsa dan seluruh tumpah darah, terutama di permukaan. Yang kedua, memajukan kesejahteraan umum. Yang ketiga, mencerdaskan kehidupan bangsa. Kalau kita sarikan ketiga tuntutan imperatif dari pendirian Indonesia yang dicantumkan dalam pembukaan itu, semestinya pendidikan itu gratis. Mau dokter 3 kali, gratis. Berapa sih biayanya? Kesehatan itu jangan diperdagangkan. Ini yang harus kita asah. Karena memang ada gejala bahwa pemerintahan yang terbentuk melalui demokrasi liberal itu lebih banyak bersponsor dan bisa saja tampil orang populis yang nggak ngerti sejarah, nggak ngerti filosofi. Bahaya kita. Dikira demokrasi itu urusan Jakarta belaka, itu harus di-share ke bawah. Sehingga ada kekuatan yang betul-betul masif tentang nilai dan prinsip-prinsip dasar berdemokrasi. Terakhir, diskusi seperti ini sangat bermanfaat. Tapi saya ingin supaya dalam kesempatan berikut agak lebih panjang dulu diberi waktu persiapan supaya setiap orang membuat semacam catatan. Kita beda generasi, beda disiplin. Saya wasos apa yang diucapkan nggak nangkap, bukan karena bodoh, karena memang lain apanya sejarah pendidikan dan sebagainya itu. Kalau ada waktu lebih panjang, 2-3 lembar saya akan tulis sehingga setiap orang bisa dapat dan merujuk itu, memperbandingkan dengan sumber-sumber yang ada, apakah ini bohong apa enggak. Betul bisa teruji. Ini pengetahuannya nggak boleh simpan-simpan, bukan jimat itu, bukan, harus di-share. Dan itulah kunci bangsa. Nggak boleh simpan dalam peti mati itu, kepintaran-kepintaran seperti itu. Saya terima kasih sekali lagi kepada Laesi Haan. Iya. Iya. Sihaan. Lihat itu Sihaan. Sudah mengundang saya ke sini.
gitu dia. Dan mempertemukan saya dengan orang dari berbagai latar belakang berbeda. Enaknya di situ. Jadi kita bicara nggak bisa seenaknya karena banyak perspektif yang menguji pikiran-pikiran kita, sehingga nggak boleh benar sendiri. Dan ketika lebih banyak diucapkan, didiskusikan begini, saya sayang sekali nggak ada yang bertanya serius mengenai saya. Saya ingin didebat di sini. Saya sangat ingin didebat mengenai hal-hal yang saya ucapkan, mengenai bagaimana tadi kita Indonesia harus keluar dari bencana COVID ini dengan sebuah kondisi dan kesiapan yang lebih bagus. New normal itu. Saya 100% berdiri pada legitimasi kebijakan pemerintah. Dari situ saya berangkat. Cuma dan mereka berpikir. Nggak komprehensif mereka berpikir. Nggak bisa ekonomi aja yang difokuskan. Sementara keselamatan manusia tidak. Betul bahwa nenek moyang kita punya nakuran, punya bawang dan sebagainya yang mungkin itu bisa membuat imunitas kita meningkat. Tapi itu kan seolah-olah bukan urusan pemerintah. Ayo dong, jangan habiskan uang itu di kantong masing-masing. Pesan seperti itu sangat nalar dan sangat wajar dan sangat sahih dan sangat perlu. Karena demokrasi menginginkan orang tidak pada diam. Harus memberi partisipasi. Partisipasi aktif itu bisa sekedar ngomong, itu bisa dihargai. Dan milikilah sebuah argumen dan berdiri dari sana karena demokrasi sangat mengindahkan itu. Terima kasih. Oke, kita plus dulu untuk Bang Soebul. Makin bersemangat ya, makin malam makin bersemangat. Dan juga cukup terstruktur tadi penjelasan dari Bang Soebul bahwa menjadi tantangan kita secara keseluruhan bagaimana caranya kita mampu memberikan transformasi soal konstruksi berpikir dari pemerintah di tengah besarnya dominasi corak birokratis dan KKN yang ada di sistem pemerintahan kita. Itu yang menjadi problem pokok, kupikir itu sederhananya. Oke, silakan Pak. Misi saya ada janji lagi jam ini. Baik, Pak. Terima kasih. Oke. Ibrahim, apa? Bila Ibrahim. Kita perlu diskusi dulu ya. Banyak kutipan-kutipan dia yang perlu dia Pak. Kutipan beliau ini juga banyak harus dikonfirmasi. Dan bikin dulu diskusi mengenai itu nanti ya. Ada kesamaan yang kita mau. Siap ketua. Siap. Oke, ini mungkin sesi akhir kita, tapi juga masih ada satu kesempatan dalam sesi diskusi kita. Berhubung juga masih ada dua teman diskusi kita yang bisa coba mengakomodasi dari pertanyaan ataupun argumentasi kita. Mungkin karena temanya terkait pandemi, ekonomi, dan juga pangan, saya ingin perspektif dari teman-teman pelaku UMKM, dari Bang Andri, gimana kira-kira mungkin bisa menyampaikan sedikit perspektifnya terhadap apa yang Abang rasakan selama pandemi hari ini. Ya, terima kasih. Saya dari UMKM Perkopian, Andri Ramadan, Identitas Kopi. Mungkin tadi Pak Soebul tadi ya, terkait spesifiknya tadi tanah yang banyak itu ya di Sumut itu yang X1 ya mungkin ya. Itu kan bisa langsung action. Bapak juga punya ilmu kan. Lalu terkait juga regulasi yang bisa menghambat itu dengan kumpulan maju sedikit. Artinya Maju sedikit. ya, iya. Sepertinya potensi di Sumut itu besar ya Pak ya. Saya lihat lahan itu kita lihat sendiri itu banyak yang bisa dimanfaatkan gitu untuk terkait pangan ya tadi ya. Terkait untuk memberdayakan lah ekonomi petani juga. Saya kira itu untuk putaran ekonomi
ekonomi dengan potensi yang ada ya di Sumut. Bisa kolaborasi juga tadi dengan Pak Tonggam tadi, ilmunya apanya Tonggam. Kira-kira itu aja dulu. Oke, makasih Bang Andre atas sarannya. Pikir dia jelaskan bahwa sudah saatnya kita dari berbagai perspektif ilmu pengetahuan sama-sama secara kolektif dalam membangun ekonomi mandiri dan kekuatan alternatif dari rakyat, bukan malah berharap dan terus berharap dari imbas atau keuntungan sedikit yang diberikan oleh para pengusaha ataupun negara. Kita harus keluar dari cara berpikir yang seperti itu. Teman-teman dari organisasi masyarakat sipil, kira-kira ada yang ingin menyampaikan perspektifnya soal tema kita? Ya, silakan Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Nama saya Risana Vera. Saya bukan ingin menyampaikan perspektif, saya ingin bertanya sebenarnya untuk menambah pengetahuan saya tentunya terkait dengan pernyataan Bapak pemateri kedua. Tadi Bapak kan menyampaikan pernyataan atau mengusung tema itu tentang kemandirian pangan bagi masyarakat Indonesia. Sepengetahuan saya, yang namanya mandiri itu artinya 100% dari kita, yang kita konsumsi sendiri. Namun kan kalau kita melihat pola atau tren konsumsi masyarakat Indonesia, di mana pangan utama itu adalah beras, kita masih harus bergantung pada impor gitu Pak. Karena kan sepengetahuan saya, hasil produksi dalam negeri dibandingkan dengan kebutuhan masyarakat itu tidak mencukupi, maka dari itu kita perlu impor. Juga disebabkan karena perubahan pola konsumsi dari tahun 60-an, di mana hanya 53% masyarakat yang konsumsi beras, sampai ke sekarang itu hampir 100%. Jadi kita butuh untuk impor. Selanjutnya itu gandum. Gandum juga tren konsumsi sangat tinggi di Indonesia dan 100% itu impor. Karena memang sumber utamanya dari sana gitu Pak. Lalu apakah mungkin kita bisa mandiri pangan gitu. Kemudian yang solusi yang Anda berikan salah satu itu seperti bertani di pekarangan, kemudian pangan lokal ya Pak tadi. Nah, kalau hal tersebut itu kan solusi untuk pribadi, atau itu bisa menjadi solusi untuk kemandirian pangan skala nasional. Kemudian kalau seandainya kita ingin kembali kepada pangan lokal, mungkin maksudnya mengganti beras dengan konsumsi yang lain, apakah kita bisa mengenalkan hal tersebut kepada masyarakat? Karena pola konsumsi beras itu sudah mengakar dan turun-temurun gitu, ada di dalam masyarakat Indonesia. Mungkin itu saja. Terima kasih. Terima kasih Mbak Rizka yang sudah menyampaikan pertanyaannya. Terakhir dari teman-teman yang lain. Oke, silakan dari teman-teman mahasiswa. Maju. Terakhir ya teman-teman. Selamat malam kepada teman-teman semua. Ya mungkin ini pertama kali kedatangan saya ke sini dan karena melihat playernya cukup menarik jadi berkunjung. Jadi saya ingin bertanya pada para pemateri mengenai tentang COVID. Karena menurut saya sebagai kaum mahasiswa menimbulkan keresahan juga kan, apalagi bentar lagi tamat, melihat jumlah angka pengangguran begitu besar setelah COVID-19. Maka saya ingin bertanya tentang COVID-19. Baik, pertanyaannya mungkin pertama yaitu, apakah dengan adanya COVID-19
menjadi momentum penyadaran bagi masyarakat bahwasanya konsep ekonomi kapitalis itu telah gagal. Karena dilihat dari COVID itu telah menimbulkan makin banyaknya pengangguran dan membludaknya kemiskinan bagi masyarakat kecil. Atau memang sebelum adanya COVID-19, dunia ini telah baik-baik saja seperti yang kita tahu. Apakah sebelum ada COVID-19, apakah angka pengangguran terus menurun dan juga apakah kemiskinan terus berkurang? Dan juga saya ingin sedikit memberi perspektif tadi ya tentang Pak Togap, tentang Pak Togap yang seputar inovasi. Saya kira dari saya setelah melihat film Watchdog dokumentari, saya kira bukan sedikit orang Indonesia yang kurang inovasi, tapi mungkin karena memang pemerintah tidak mendukung itu. Seperti yang film Watchdog yang terkenal itu, film Indonesia Ekspedisi Biru itu, Seksi Killers, saya lihat ada beberapa warga Indonesia yang mandiri secara listrik, secara pribadi. Namun yang menjadi masalahnya, kenapa gerakan itu kemudian tidak membesar? Yang artinya bahwasanya saya kira pemerintah tidak mendukung untuk kemandirian secara membesar. Mungkin secara pribadi pemerintah membiarkan hal itu. Namun jika membesar, maka hal itu mungkin akan dicegah pemerintah karena pengusaha batubara juga banyakan itu para pejabat di atas, oligarki yang berkuasa seperti Pak Luhut atau dan lain sebagainya. Dan lalu seperti yang kita kenal dari Pak Habibie kan, ya mungkin kita tahu bahwasanya Pak Habibie itu sekarang terkenal dengan keromantisannya, karena yang terkenal itu kita hanya kebagian filmnya, yaitu Habibie dan Ainun. Sementara kita lupa bahwasanya beliau menurut saya adalah orang yang telah tergagalkan. Padahal inovasi beliau tentang pesawat itu sudah lama, tapi bahkan seorang wakil presiden saja bisa gagal dalam menerapkan inovasi untuk membangun industri pesawat penerbangan. Jadi yang perspektif saya intinya bahwasanya bukan sedikit inovasi, tapi memang pemerintah dan pendidikan kita tidak mendukung itu. Bahkan secara langsung kita disuguhkan dengan cara pendidikan yang konsumtif, mulai dari disuguhkan oleh produk-produk dan membuat pola pikir kita jadi sangat terbatas. Saya kira itu. Terima kasih. Langsung saja Bang Timan untuk menjawab dari dua pertanyaan sekaligus. Sembari saya pikir ini di penghujung acara diskusi kita malam ini. Silakan Bang Timan. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Memang konsep yang disampaikan oleh Bung Karno itu di tahun 60-an sudah cukup fenomenal ya, karena Undang-Undang Land Reform itu dikhususkan bahwa tanah itu harus produktif. Tetapi seiring waktu dengan pergantian kekuasaan, ini yang menjadi problem. Karena ketika masyarakat menuntut agar realisasi dari Undang-Undang Land Reform itu, justru dia akan dilabeli oleh kelompok-kelompok tertentu, misalnya ex-PKI atau misalnya kelompok-kelompok radikal. Ini yang sampai hari ini terus terjadi. Bahkan konflik petani dengan perkebunan itu menjadi pemandangan yang lumrah. Bahkan perkembangan hari ini seringkali petani itu dibenturkan oleh pekerja perkebunan. Nah, ini realita yang terjadi. Nah, kemudian dari Kak Rizka tadi mengatakan apakah konsep rumah pangan mandiri ini sesuai? Ya, memang rumah pangan mandiri ini hanya sifatnya darurat gitu, karena situasi yang sedang terjadi. Karena ketika kita menuntut
hal yang lebih besar, konsekuensinya sudah bisa diprediksi. Jadi memang jumlah pertanian kita ini kan menyusut dari tahun ke tahun. Bahkan kita dulu pernah mendengar ada istilah revolusi hijau. Jadi masyarakat Indonesia itu dinilai akan sejahtera kalau sudah mengkonsumsi beras. Jadi kalau misalnya masih mengkonsumsi di luar beras, berarti tidurnya masih di atas pohon. Nah itu perubahan yang sedemikian rupa. Kemudian dengan revolusi hijau yang tujuannya adalah untuk menggenjot hasil pertanian, ini juga justru hasilnya justru sebaliknya, malah memaksa unsur hara tanah itu justru tidak produktif dari tahun ke tahun. Jadi memang bahwa seperti yang sama-sama kita tahu bahwa tanah jika sifatnya itu harus produktif, maka kewajiban negara untuk merealisasikan itu semua. Walaupun sebetulnya banyak dari masyarakat kita justru sebaliknya. Misalnya ketika tanah itu sudah disertifikasi bukan produktif, malah justru ini mudah dipindah tangankan. Jadi tanah-tanah adat kita itu sudah beralih fungsi. Itu dia. Nah kemudian untuk Bang siapa tadi yang enggak namanya tadi ya? Bang Nanda. Nah untuk Bang Nanda memang apakah konsep ekonomi kapitalis gagal? Karena memang sudah ada pesaingnya. Jadi mereka tidak memprediksi Cina akan tampil begitu luar biasa ketika mereka melakukan puasa, ya kan, puasa di masa Mao Zedong sampai hari ini. Karena bagaimana kita bisa melihat hari ini alat-alat telekomunikasi kita itu semuanya dibanjiri oleh produk Cina. Nah kalau dulu kita mau menggenggam Android itu harus memiliki budget dengan nilai tertentu. Tetapi hari ini dengan kebanjiran dari produk-produk Cina, kita tidak perlu membongkar celengan untuk mendapatkan barang-barang elektronik yang sedemikian fantastis. Karena persaingan itu yang tidak diprediksi oleh kelompok-kelompok kapitalis, sehingga mereka overproduksi dan itu mandek. Saya pikir itu. Saya kembalikan ke Bapak Acara. Oke, langsung saja Bang Togap menjelaskan dua pertanyaan tadi. Terima kasih. Sebelumnya sekali lagi saya minta maaf kalau berdialog dengan saya jangan tersinggung. Kita bicara masa depan. Tapi sebelum saya menjawab, saya boleh tanya adik kuliah di mana? Fakultas? Boleh tahu berapa jam belajar satu hari? Sekitar 6 jam kalau normal. Belajar di luar kuliah? Kuliah, dalam perkuliahan. Oh, itu bukan belajar, itu sekolah. Kamu membaca buku sudah berapa banyak? Gagal deh. Saya tiap hari 5 jam di luar kuliah. Saya selesai kuliah, buku yang saya baca 1,5 truk koldis lebih. Kamu mau tanya apa aja saya jawab. Saya kasih ingat kita semua. Salah satu sabda Tuhan, bukan saya, segala ciptaan saya di alam semesta harus seimbang. Itu sabda Tuhan. Apa buktinya? 12 jam siang, 12 jam malam. Orang yang putih senang yang hitam. Orang yang gemuk senang yang kurus. Orang yang tinggi senang yang pendek. Orang yang pintar suka yang bodoh. Orang yang cerewet suka yang pendiam. Itu seimbang. Jadi kalau Anda ada rasa kritik sosial tentang dominasi kapitalis, itu sah-sah aja. Tapi jangan dibenci. Karena semua harus seimbang. Jangan terjebak berpikir radikal seperti itu. Radikalisme intelektual ada loh. Jangan begitu deh. Kalau kamu mau datang belajar,
Saya tamat dari ekonomi USU, saya jasa nggak ambil. 7 tahun diantar ke rumah. Dia tanya, kenapa nggak kau ambil jasa kau? Saya tanya, ini mesti dijawab. Iya, saya hanya mau tahu saya bisa lulus. Kurang ngajar kau katanya. Saya tidak pernah pakai sampai hari ini jasa kecuali dulu mendaftar jadi caleg. Sampai sekarang nggak tahu saya gimana jasa saya. Kau mau tanya apa sama saya? Saya ekonomi manajemen. Banyak sarjana manajemen, banyak dosen manajemen saya tanya, apa inti pelajaran manajemen? Nggak tahu. Jadi ngapain kau ngajar? Datang dek ke rumah. Adik orang kita apa? Orang suku ya? Ya. Di Malungun. Ya. Di mana kamu tinggal? Dulu masih Di Medan di mana? Medan di Padangulan. Datang kau ke rumah saya jalan kaki, belajar kau. Saya dulu jalan kaki, dek. Jangan kau takut. Mengaku kalah, itu bukan kalah. Jangan emosional, dengar cerita orang pembesar-pembesar. Enggak, kau belum punya apa-apa. Saya umur 19 tahun dirikan organisasi. Saya nomor 5 daftar mau dihabisi Mas Warto. Di faksi saya. Nggak takut saya. Karena kalau kita jalan benar, kita bicara benar. Jadi kawan-kawan sekalian, saya tadi awal bilang, kelemahan aktivis semua, bidang politik, bidang budaya, bidang sosial, bidang lingkungan hidup. Saya punya lingkungan hidup, punya saya. Adalah kita tidak mau dan malu mengaku kalah, tidak memiliki pengetahuan. Saya tanya, berapa jam Anda belajar? Nggak bisa jawab. Jadi kita kalah di situ. Bu, Anda biar tahu. Ibu-ibu pasti pandai masak. Bisa nggak bikin kue yang paling enak dan murah? Harus bisa. Kenapa orang bisa, kita tidak? Jadi kita kembali ke diri kita. Makanya saya tidak terlalu mau komentar tentang kebijakan pemerintah. Itu kita berteriak-teriak terus, mending untung nggak dipendung sama polisi. Urus aja diri sendiri. Ibu coba di rumah ibu. Ada halaman kecil 2 meter, tanam bawang. Di mana? Bukan di tanah. Kenapa harus di tanah? Di semen ini bisa. Ciptakan. Datang sama saya nggak mau ngasih tahu. Belajar tuh mahal. Anda berani nggak? Nggak berani, jangan ngomong. Kalau mau teriak-teriak, nanti umur 50 tahun nyesal. Anak sakit nggak ada duit. Saya udah ngalamin. Saya pernah jual koran, jual BH, jual celana dalam, Mbak, di Jakarta. Ditanya sama saudara saya tinggal di Pondok Indah, dari mana ke rumah kawan? Dia bilang, malu minta uang. Wah. Kentut sama gue bilang, nggak ada isi kantong gue, nggak cerita gue, saya bilang. Sikit-sikit cari SPK, kenal bupati, kenal ini. Nggak peduli sama saya. Ke rumah saya pejabat datang, menteri pun datang. Nggak ada urusan sama kau, saya bilang. Saya nggak minta uang kau. Besok kau pensiun sama kau sama saya. Betul. Menterinya bintang 4 loh. Soal datang, aduh mas, suruh lu tuh kopinya air tutup lu. Pindah semua, saya bilang. Capek saya ngeliat tentara sekitar ini pakaian preman semua, saya bilang. Biar aja situ deh. Ya wajar, dia bintang 4 kan. Dijaga. Nggak bangga saya, nggak perlu di-share-share kan. Kita nih gimana gitu loh. Sekarang banyak perceraian, perselingkuhan, perkelahian karena ekonomi. Nggak mau jujur. Coba kau bawa pulang ke rumah tiap hari 10 juta. Air panas kau pun disiapin bini. Kalau enggak, dipantati. Tapi kalau dibilang itu marah. Jadi kita nggak mau belajar dari pengalaman. Ah, ini nggak boleh nih, menurut Quran, menurut Alkitab. Alah, kau banyak kali cerita, kau nggak bisa cari uang, dia bilang. Nah, bagaimana caranya Mbak nanam ubi, 1 batang bisa 45 kilo. Harus bisa, nggak mau datang saya ajarin. Ini caranya. Nggak pakai duit. Siapa bilang tanah ini nggak punya virus? Ada. Bagaimana mengantisipasinya? Tidak beli. Kalau kita memulai, kita contohkan, paling-paling nanti tetangga yang datang. Oh kak, mintalah sikit cabai kau, main petik aja dia. Itu penyakit bertetangga. Nggak apa-apa, besok dibikin kau duri. Nah ini yang saya maksud tadi kawan-kawan, adik-adik yang muda-muda, jangan tersinggung. Mari kita belajar. Kita cari knowledge, apa itu? Kenapa di negara barat begitu dingin, begitu esnya? Saya pernah ketemu orang Yunani, Yorgos.
Dia bilang, what's the problem ya Hal? Saya pernah di Kosovo. You know how many degrees minus? How much? Minus 50 degrees. Minus 50 derajat. Saking dinginnya, sofa di tempat kami tinggal kami patahin, kami bakar. Buka jendela sampai panas. Efeknya pembuluh darah saya beku. Kami ketemu di tsunami. Kita nggak sampai begitu. Siapa bilang harus makan beras? Karena masih ada beras yang bisa dimakan dan diambil. Kalau nggak ada, kaki kursi itu pun dikerat. Saya ada ketemu tahanan-tahanan politik zaman Pak Harto. Kami dek kalau mau makan dek katanya, nasi itu direndam dulu dek. Kenapa bang? Saya bilang, karena campur pasir sama batu. Udah ngembang dia dek, manjat apa kembang naik ke atas, itulah kami makan dek. Kejam ya Pak Harto. Terus kalian kalau sakit gimana bang? Minum air urin. Bukan kencing itu langsung diminum, dikeluarkan sedikit baru diminum dek. Gitu. Begitu ya bang ya? Iya, itu obat penyakit dalam. Oh gitu bang ya. Jadi belajar dek tanya. Bagus itu pertanyaan kamu. Tapi kamu mesti buka literatur. Karena katanya jendela itu dunia apa? Buku itu adalah jendela dunia itu benar. Jangan katanya ke katanya. Kayak Mbak tadi jual kopi. Saya tengok dari cerita singkat aja, akses Anda nggak luas. Anda mau beli kopi malam ini, ku telepon di sini, beda 5.000 dari Takengon. Mau? Ada uang? Saya telepon. Bisa? Green bean. Karena di sana jatuh harga kopi. Ini kan hal ini harus dibangun, komunitas-komunitas ini. Tapi jangan tersinggung kalau ngomong, wah ini dia nggak enak ya. Kalau udah mulai gitu kalah kita. Cina tuh kalau ketemu duduk di meja, yang dia tanya bukan berapa mobil kau. Cak lo katanya, udah makan belum? Kita kan enggak. Oh, semalam Cak, sok kali wah. Udah naik mobil baru dia katanya. Padahal masih kredit tuh. Sekarang kesulitan semua jual mobil, nggak laku. Ini kita harus jangan tutup mata. Ada perubahan-perubahan besar. Dan penyakit orang Medan khususnya, gengsi. Ibu mau datang ke rumah saya peti yang harganya 1 miliar, datang ke rumah saya. Ya, cendana, kayu cendana itu. Nggak jual saya. Saya punya lukisan 1 miliar. Tapi itu kan bukan milik saya. Itu warisan keluarga saya. Untuk apa saya kerja jago? Bukan kenyang saya dibikin itu. Saya buka kedai kopi, tanya si John, datang aja ke rumah. Anda mau jualan silakan. Kita harus berbagi, Pak. Nggak bisa kita sendiri. Bertani juga kita belajar. Ini enggak, dulu kata opung saya, kayak gini katanya. Mampus lah kalau saya bilang. Universitas itu berdiri banyak kali, udah ada laboratorium kau dia betul saya bilang, mampus saya bilang. Udah hebat ini dia, bisa cabenya sampai 7 kali panen. Oh belum pernah lihat pohon cabai dipanjat dia bilang. Yuk, gimana katanya? Sebesar paha kau tuh batangnya, nggak mati-mati. Orang cabai nggak ada umurnya. Siapa bilang nggak ada umurnya? Bagaimana bikin bibit cabai pun nggak tahu. Bagaimana kita mau bicara petani? Saya ketemu ahli hutan orang Korea. Bagaimana mengidentifikasi tanah, saya bilang. Apa yang mau kau identifikasi? Tanaman. Tanaman apa di tanah itu yang tumbuh. Jangan kau bawa yang lain, katanya. Jadi Indonesia ini sekarang nanam kayu jati putih ini pembohongan tuh, katanya. Kau tengok nanti kalau besar nggak tahu jualnya kemana. Betul kan? Nggak jadi. Sengon katanya. Udah panen sekarang banyak kali sengon, nggak tahu mau lempar kemana. Nggak ada pabriknya. Yang membuat itu sarjana-sarjana pertanian jual bibit. Nah kita yang harus bijak. Kita boleh tidak sekolah pertanian, tapi literatur kita baca terus, cari informasi, diskusi kawan-kawan. Sekarang kan enak, telepon udah bulanan aja, bebas pulsa. Kalau dulu kan telepon beda, zaman saya dulu tahun 90-an, geser sedikit mati gitu ya, bilang GSM, geser, aduh. Sekarang kan enak. Jadi ini yang saya bilang, kita kalah teknologi. Gampang tersinggung. Susah itu. Kalau masih sudah mau kayak gitu, padam. Waktu saya tsunami deh, saya 1 Januari 2005 masuk. Apa kata mereka? Togap, yes ma'am. Aceh people is very, very difficult. Why? Dia bilang, dia terlalu banyak pandangan. Setiap banyak kali larangan itu menghambat kemajuan. Tapi kita tidak boleh ngomong itu, katanya.
Iya, saya tahu. Lihat aja mereka, lihat matanya kosong semua. Kami diskusikan, kenapa begini? Sampai budaya pun dipelajari. Apalagi pertaniannya. Ada lagi kayak di beberapa daerah. Kami biasanya sekali setahun panen padi katanya. Nanti kalau nanti nanam sendiri ke sini semua burungnya katanya. Ya, kau bikin teknologi. Itu teknologi katanya. Udah payah kan ngomong kayak gitu. Udah saya tinggal aja. 1 bulan pun dapat mau narik keluar ini, memang dia nggak mau maju. Nah ini yang saya bilang, Pak, kita harus belajar sains, walaupun kita tidak jurusan sains. Jangan ngasih filsafat demi filsafat. Sabda Tuhan pun kita nggak tahu. Sabda Tuhan kita nggak tahu bahwa seluruh ciptaan saya di alam semesta harus seimbang. Nggak ada cerita itu. Menolong orang tidak dosa, membantu orang tidak aib, berbuat baik bukan melanggar undang-undang. Itu aja kita jalan. Cuman ya kita mencapai itu kan tidak langsung 1 malam, bertahap lah. Tak tahan menderita mundur. Jadi dia pekerjaan gak usah urusan politik lah, campur-campur diskusi nggak ada itu. Bikin repot aja di forum tuh nanti tuh. Saya kira itu aja. Terima kasih. Terakhir. Oke, silakan aja. Ya, mungkin ini yang terakhir ya, penutup dari diskusi kita. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan berkaitan dengan Pak Togap tadi. Apa yang kami dengar tadi ya, ini terus terang saya sangat menyentuh dengan bahasa Pak Togap tadi. Ada beberapa hal yang ingin saya pertanyakan dan yang saya sampaikan dalam hal ini. Pertama sekali, menyikapi dari gejolak situasi dan kondisi ekonomi kita hari ini, sosial politik yang sedang mengalami perubahan besar, maka diperlukan terobosan besar yang sepatutnya sinkron dengan zaman yang baru. Seperti apakah bentuk tatanan kehidupan di zaman yang baru hari ini? Dalam skenario siapakah kita? Di manakah posisi kita sekarang? Bagaimanakah jalan keluar yang terbaik dalam melewati masa transisi pergiliran zaman hari ini? Mungkin ini bisa dijawab oleh Pak Togar gitu. Kalau udah cakap-cakap ini, tak ada singkatnya nih. Saya tetap bilang knowledge. Knowledge. Everything is knowledge. No knowledge, bullshit. Kita kembali ke zaman batu. Knowledge is power. Ilmu pengetahuan. Knowledge is a power. Contoh kecil aja, bikin chat ini. Saya bisa buat. Teori dasarnya kohesi dan adhesi. Daya tarik menarik. Apa itu? Datang dari saya, nggak mau saya ngomong sini. Ya enak aja, saya belajarnya ke BPPT loh. Badan Pusat Pengkajian Teknologi sampai jam 3 jam 4 pagi. What's the meaning kohesi and adhesi? Kohesi adalah menarik, adhesi ditarik. Itu prinsip dasar. Misalnya, kan sering kita rumah bocor, dicor, bocor, sibuk ditambal semen, hujan lagi bocor, gimana caranya? Bak kamar mandi retak, bocor, gampang aja kok, 1 menit selesai, tak usah beli. Cuman kan kita tidak mau belajar dari pengalaman. Contoh pakaian kena minyak oli, wah udah rusak, marah-marah istrinya. Istrinya pun marah, kau baru beli celana udah kena, bisa dibersihkan. Pakai apa? Ajinomoto. Makanya yang banyak kali makan ajinomoto dimakan usus kita. Itu bang. Terus ini semir sepatu. Saya diajari ayah saya. Waduh pak, mau bikin nih sepatu, semirku udah habisnya. Jadi, cuman ini, gak usah ikut. Diam kau katanya. Ambil lilin, hidupkan lilin. Pikir mau dibakar sepatu ini, dipanas-panasi aja, keluar. Dia punya semir yang sudah lama berkali-kali dulu kita semir. Keluar, gosok kilat kan.
Cuman jangan terus-terusan kau pakai, habis sendiri itu untuk darurat itu deh katanya. Ini kita soal kecil aja. Contoh, Mbak, Ibu ini berdua perempuan, pasti pernah masak kan? Saya mau tanya, pernah masak daun pepaya? Pernah masak daun pepaya? Bagaimana daun pepaya dimasak tidak kuning? Ada yang tahu? Rebus daun pepaya pasti kuning. Bagaimana supaya nggak kuning? Tahu pakai apa? Sederhana dia, Pak. Taruhin daun jambu, pasti nggak kuning. Ada orang bilang taruh simpan siram pakai RSA, udah nggak panas lagi daun ubinya, saya bilang. Daun pepayanya udah nggak panas lagi. Ini soal-soal kecil. Kita ya buang, menjahit mana lagi sekarang? Ibu datang ke rumah saya, mau benang apa Ibu? Jarum apa ada? Anak saya, jahit kau, saya bilang. Kena tangan kupi, belajar. Besok nggak ada yang nolong kau nak, tak ada saudara kau, saya bilang. Belajar. Ini yang harus dibangun kemandirian pribadi itu. Nanti dari situ dia, kita ini semua mengurangi ketergantungan. Dulu saya pernah ketemu seorang jenderal Cina yang memimpin satu unit pasukan tank yang membantai pemberontakan Tiananmen. Kutanya, why you destroy the student? So many times, bilang. Excuse me sir, katanya. We are people, million people. We don't have a problem about only 1 million students. Let we kill them. Kami kasih waktu sebulan. Bantai habis semua, katanya. Oh begitu, ya. Kau tahu negara Cina, katanya. Pemimpin kami bilang, tosa makan siang sekali. Berapa ratus ribu ton kami nggak belanja beras. Makanya suruh naik sepeda supaya ramping-ramping. Kita kan nggak. Mesti naik kereta metik lagi. Gendut-gendut, makan mesti porsinya 2. Kayak dia nih, mana bisa? Kan ini kan perilaku kita. Nah, cat rambut. Kalau beruban, macam mana? Supaya nggak beruban. Ke salon kan? Nggak perlu. Tahu pakai apa, Bu? Ibu tahu bubuk teh? Kalau udah basi, airnya itu taruh. Paling lama sebulan, balik warnanya. Punya anak baby? Punya anak baby? Nah, kalau ada anak baby, supaya rambutnya lebat, sampai tua dia tidak beruban, gimana caranya? Itu cara orang Jawa. Datang ke rumah. Hah? Datang ke rumah enggak? Tidak, itu batang pisang. Batang pisang dipotong, dilubangi tengah, tutup pakai plastik. Besok pagi keluar airnya. Airnya itu sampukan. Lebat dan tidak akan berubah sampai dia tua. Kenapa itu tanya orang Jawa lah? Nggak tahu saya. Saya bukan peneliti. Jadi kita carilah hal-hal yang praktis dan positif, Mas. Kita kan enggak beli makanan yang praktis. Giliran sakit, nuntut BPJS. Waktu bayar kelas 3, sakit minta kelas 1. Mana bisa? Ada yang salah sama kita. Nah jadi saya kira kawan-kawan, saya bukan tidak mau dialog panjang, tapi moderator sudah batasi. Kapan Anda mau datang? Saya nggak mau kasih alamat, cari. Loh, saya mencari kok. Saya mencari. Saya sampai ketemu ayahnya Sopan Sopian, di mana rumahnya. Saya datang. Pak, Bapak kan dulu Ambassador Indonesia untuk Rusia, iya. Untuk Jerman, iya. Dan terakhir PBB, iya. Apa yang menarik dari Bapak, dari Bung Karno? Dia orangnya luar biasa, pintar, Itu Bapak Mane Sopian itu, waktu saya ketemu, semangat kali saya deh. Kenapa? Datang menantunya. Tahu siapa menantunya? Widiawati. Cantik kali. Pakai baju gini, bersih kali bahunya. Tebo-tebo. Masih umur 20 kan? Masih berminyak badannya. Ini loh Widiawati. Wid, iya Pak. Ini salam, ini anak-anak Medan. Ini yang ayah bilang dari dulu. Kalian main film, jangan vulgar. Masih banyak anak-anak Indonesia di daerah. Inilah mereka. Buat minumannya, Wid. Iya Pak. Dia bikin minuman. Bintang film itu. Kita enggak. Nyanyi tanding di Indonesia Idol kalah, dibilang wasitnya nggak beres. Memang suaranya yang pecah. Betul kan? Nah, penyanyi orang Batak tahunya lagu Batak. Lagu sudah tak tahu.
ini yang kita harus harus tahu diri lah, santun, disiplin, hormati orang, jangan menceritakan jelek orang, jelek kita nggak boleh diceritain. Saya pikir itu dulu ya, Mbak ya. Yuk. Oke, terima kasih untuk Bang Togap yang sudah sangat banyak menjelaskan dari pertanyaan-pertanyaan yang sudah disampaikan oleh beliau, dan terima kasih juga kepada Bang Timan yang sudah hadir dan sudah meluangkan waktu untuk berdiskusi bersama kita. Terima kasih juga untuk teman-teman Literasi Coffee yang masih konsisten memfasilitasi ruang-ruang seperti ini. Semoga ke depan ruang-ruang seperti ini bisa kita transformasikan. Apapun yang kita dapat dari ruang-ruang seperti ini, semoga ke depan bisa kita implementasikan, kita buang yang buruknya, kita internalisasi yang baik-baiknya. Sampai ketemu untuk teman-teman semua di ruang-ruang kajian selanjutnya. Salam dari saya semua. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan marah ya, Dek ya. Jurusan apa kamu? Perpustakaan, Pak.